Selamat datang di Mata Ojan Channel, jangan lupa like, komen dan subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih, kita masuk ke ceritanya. Riko membeli rumah tua di pinggiran Bandung. Rumah itu berdiri di antara pohon bambu dan ilalang tinggi. Dindingnya tebal, catnya pudar, dan lantainya sebagian sudah retak. Menurut penjual, rumah tersebut dibangun sekitar awal tahun 1900-an, peninggalan masa kolonial. Harga murah membuat Riko langsung setuju. Ia hanya berpikir untuk memperbaiki dan menjadikannya tempat tinggal tenang. Tapi sejak awal, tatapan warga sekitar terasa aneh setiap kali ia melewati gang menuju rumah itu. Malam pertama berjalan sunyi, hanya suara angin menyusup di celah jendela. Saat membersihkan gudang belakang, Riko menemukan pintu besi di lantai yang tertutup papan kayu. Debunya tebal, seolah tidak pernah dibuka puluhan tahun. Ia mengetuk pelan, tapi bunyinya padat seperti ada ruang kosong di bawahnya. Rasa penasaran tumbuh. Di bawah pintu itu, terasa angin lembab mengalir perlahan. Riko menandai tempat itu dan berencana membukanya besok. Keesokan paginya, ia membawa senter dan linggis. Engsel pintu besi sudah berkarat, tapi setelah dipukul beberapa kali, pintu itu terbuka dengan suara berat. Tangga batu menurun ke bawah, diselimuti udara dingin dan lembab. Setiap langkah menimbulkan gema kecil. Dinding batu di sekitarnya terasa licin karena jamur dan air tanah. Di dasar tangga, Riko menemukan ruangan persegi kecil dengan langit-langit rendah. Ada meja besi tua dan beberapa rak kayu yang hampir roboh. Di lantai, tergeletak kain putih kotor yang menutupi sesuatu. Riko menyingkapnya perlahan, dan menemukan peti kayu hitam berdebu. Kuncinya patah, tapi bagian pinggir sudah rapuh. Ia mencongkelnya dengan linggis. Begitu peti terbuka, udara busuk bercampur debu memenuhi ruangan. Di dalamnya, ada tulang kepala manusia kering dan rapuh. Matanya kosong, rahangnya terlepas sebagian. Riko terpaku. Ia tahu penemuan seperti ini seharusnya dilaporkan, tapi ia terlalu terkejut untuk berpikir. Di bawah tengkorak itu, tampak serpihan kain seperti seragam tua berwarna pudar. Tombolnya dari logam, berkarat, namun masih menempel. Ia meraba sisi dalam peti, menemukan benda kecil berbentuk cincin besi dengan huruf W terukir samar. Riko menatapnya lama. Saat itu, senter di tangannya meredup. Dari arah dinding, terdengar bunyi halus seperti batu digores sesuatu. Riko menoleh cepat, tapi tak ada siapapun. Malamnya, ia duduk di ruang tamu sambil memikirkan apa yang dilihatnya. Suara tikus atau mungkin angin membuat papan lantai berderit. Namun saat suara itu berpindah ke arah gudang, ia teringat pintu bawah tanah. Langkah berat terdengar, seperti seseorang berjalan pelan di bawah rumah. Riko menahan napas, mencoba memastikan itu bukan halusinasi. Tapi langkah itu nyata, pelan dan teratur. Ia mengambil senter dan berjalan menuju gudang. Namun begitu mendekat, udara di sekitar terasa dingin menusuk. Lantai bergetar halus seolah ada sesuatu bergerak di bawah. Riko memutuskan untuk mundur dan menutup kembali pintu besi itu dengan paku. Ia mencoba tidur meski rasa takut tak hilang. Menjelang dini hari, terdengar suara benda berat jatuh dari bawah tanah. Keesokan harinya, Riko mendatangi rumah tetangga tertua di sekitar sana. Lelaki itu bernama Pak Surya, rambutnya sudah putih, kulitnya keriput. Saat mendengar Riko menyebut ruang bawah tanah, wajahnya langsung berubah pucat. Rumah itu dulu milik pejabat Belanda, katanya pelan. Banyak yang bilang di bawahnya ada ruangan penyimpanan, tapi bukan untuk barang biasa. Menurut cerita lama, beberapa orang pribumi dipaksa bekerja di sana, lalu tak pernah kembali. Setelah perang selesai, rumah itu dibiarkan kosong karena ada yang melihat bayangan di dalamnya setiap malam. Riko mendengarkan dengan bulu kuduk berdiri. Ia tak percaya sepenuhnya, tapi cerita itu menempel di kepalanya. Malamnya, papan penutup ruang bawah tanah kembali bergeser sendiri. Riko mencoba bersikap rasional.
Ia berpikir mungkin karena struktur rumah tua, udara lembab membuat papan melengkung. Tapi suara langkah itu kembali terdengar malamnya. Ia menyalakan senter dan menempelkan telinga ke lantai. Kali ini terdengar seperti suara rantai diseret. Perlahan, bunyi itu naik ke arah tangga bawah tanah. Riko memutuskan merekam dengan ponselnya. Namun begitu kamera menyorot celah pintu, cahaya senter tiba-tiba tertutup oleh bayangan tinggi berdiri diam. Bayangan itu bergerak perlahan ke samping, lalu menghilang begitu saja. Riko mundur beberapa langkah, mematikan ponsel, dan memilih duduk di luar rumah sampai pagi. Akhirnya Riko melapor ke polisi. Mereka datang bersama petugas arkeologi daerah. Pemeriksaan dilakukan dengan hati-hati. Dari hasil penggalian, ditemukan 3 tengkorak lain di dinding kanan ruangan bawah tanah. Mereka tersusun rapi, seperti dikubur dengan sengaja. Semua tengkorak memakai sisa seragam pudar dan cincin logam dengan huruf berbeda. Petugas menduga itu adalah sisa-sisa pasukan Belanda yang terbunuh di masa penjajahan. Namun, salah satu tengkorak ditemukan terikat rantai di kakinya. Itu menandakan ada tahanan atau korban penyiksaan di sana. Riko merasa mual dan menyesal telah membuka ruang itu. Malam setelah petugas pergi, rumah Riko terasa berat dan gelap. Lampu tiba-tiba padam beberapa kali. Udara di dalam rumah berubah lembab dan dingin. Saat Riko menyalakan lilin, ia melihat jejak tanah basah di lantai ruang tamu. Jejak itu memanjang dari arah gudang menuju dapur. Ia mengikuti pelan, menatap jejak kaki yang tampak seperti bekas sepatu tinggi tua. Di ujung dapur, jejak itu berhenti tepat di depan lemari kayu. Lemari itu terbuka sedikit, seperti ada yang baru saja menyentuhnya. Riko menyorot dengan senter, dan melihat pakaian tua berwarna abu tergantung di dalamnya. Ia mundur perlahan. Suasana hening berubah jadi mencekam tanpa suara. Pagi harinya, polisi kembali datang untuk meninjau ulang. Tapi semua jejak tanah itu sudah hilang. Tidak ada bekas apapun di dapur. Riko mulai membaca arsip sejarah di perpustakaan kota. Dari catatan lama, rumah itu pernah digunakan oleh seorang kapten Belanda yang menghilang saat Perang Dunia. Disebutkan, ia dan 3 anak buahnya membunuh tahanan pribumi karena takut rahasianya terbongkar. Setelah itu, mereka semua tewas di tempat yang sama. Namun jasad mereka tak pernah ditemukan sampai kini. Riko menutup buku itu dengan tangan gemetar. Ia sadar ia telah membuka sesuatu yang seharusnya dibiarkan terkunci. Hari berikutnya, Riko memanggil seorang peneliti sejarah bernama Dini. Mereka menelusuri ruang bawah tanah bersama. Dini memperhatikan tembok di sisi kiri dan berkata, ada bagian yang tampak baru, mungkin pernah ditutup ulang. Dengan linggis, mereka mengikis permukaannya perlahan. Ternyata di baliknya ada pintu kecil dari kayu keras. Setelah dibuka, udara dingin menyeruak kuat. Ruangan kecil di baliknya berisi kursi besi tua dan rantai menggantung di dinding. Di lantainya masih ada noda hitam seperti bekas darah yang telah mengering. Dini menatap Riko dengan wajah tegang. Tempat ini bukan penyimpanan, katanya pelan. Ini ruang penyiksaan. Setelah melihat ruangan itu, Dini menyarankan agar lokasi segera ditutup sementara. Ia mengambil beberapa foto dan mencatat setiap detail untuk keperluan penelitian. Namun malamnya, Dini menelpon Riko dengan suara gemetar. Ia mengatakan foto-foto yang diambilnya berubah sendiri. Dalam foto itu, ada bayangan orang berdiri di belakang kursi besi. Padahal waktu itu mereka berdua saja. Riko terdiam lama. Ia menatap pintu bawah tanah dari ruang tamu, yang kini sudah ditutup dengan papan tebal. Tapi dari celahnya, sesekali terdengar bunyi rantai bergesek. Ia mencoba tidur, tapi setiap kali mata terpejam, terdengar langkah menuruni tangga di bawah tanah. Ketika pagi datang, papan penutup itu terlepas sebagian. Riko memutuskan meninggalkan rumah itu beberapa hari. Ia menginap di kos temannya di kota. Namun di malam pertama, pintu kamar tempatnya tidur terbuka sendiri. Angin dari luar membawa aroma tanah basah yang sangat ia kenal.
Dari arah jendela, ia mendengar langkah perlahan, seolah seseorang berjalan di lantai kayu. Ia menoleh, tapi tidak ada siapapun. Hanya cermin di sudut kamar yang tiba-tiba berembun. Di permukaan embun itu, terlihat bentuk seperti tangan menempel dari dalam. Riko panik. Ia menutup cermin dengan kain dan keluar kamar. Ia mulai yakin sesuatu dari rumah tua itu mengikutinya. Keesokan paginya, ia kembali ke rumah dengan niat menutup ruang bawah tanah secara permanen. Riko membeli semen dan besi untuk menutup rapat pintu bawah tanah. Ia bekerja sejak siang hingga malam. Saat semua hampir selesai, terdengar suara keras dari dalam, seperti seseorang menghantam pintu dari balik tanah. Suara itu terus berulang, keras dan berat, membuat dinding bergetar. Riko mundur, mencoba menenangkan diri. Namun tiba-tiba suara itu berhenti, digantikan dengan bunyi rantai terjatuh. Sesaat kemudian, udara di sekeliling berubah dingin, dan lampu rumah padam seluruhnya. Dalam kegelapan, Riko mencium aroma besi dan tanah lembab, seperti darah lama yang mengering. Ia berlari keluar rumah dan tidak kembali sampai fajar. Pagi hari, Riko menemukan semen yang dituangnya semalam sudah retak. Pintu bawah tanah itu terbuka sedikit, seperti ada yang mendorong dari dalam. Ia duduk di teras dengan wajah pucat. Dini datang membawa kabar hasil penelitiannya. Tengkorak itu milik prajurit dan juga satu warga pribumi, katanya. Mereka semua mati disiksa di tempat yang sama. Namun yang membuat Dini bingung, semua tengkorak itu menunjukkan tanda kematian yang berbeda. Ada yang tenggelam, ada yang terbakar, dan satu lagi seolah dihantam benda berat. Riko merinding. Dini melanjutkan, mungkin salah satu dari mereka dibunuh oleh kelompoknya sendiri. Sebelum pergi, Dini berpesan agar Riko meninggalkan rumah itu sesegera mungkin. Namun malamnya, rasa penasaran mengalahkan ketakutan. Riko menyalakan senter dan menuruni tangga lagi, kali ini dengan hati-hati. Ia ingin memastikan tidak ada siapapun di bawah. Begitu sampai di dasar tangga, udara terasa lebih dingin dari sebelumnya. Dinding tampak basah, dan senter berkedip pelan. Peti yang pernah ia buka kini kosong. Namun di lantai, muncul tulisan samar dari tanah lembab, "Kami tidak selesai." Riko membeku. Tiba-tiba dari arah ruangan sempit di ujung, terdengar suara rantai terseret pelan. Ia berlari naik secepat mungkin. Saat sampai di atas, pintu besi tertutup sendiri dengan bunyi keras. Keesokan harinya, Riko mendatangi kantor desa untuk mencari arsip lama rumah itu. Dari catatan tahun 1940-an, ia menemukan laporan hilangnya 4 orang tentara dan 2 warga pribumi yang dituduh mata-mata. Laporan itu berhenti tanpa penjelasan, hanya catatan tambahan, lokasi disegel, tidak untuk umum. Ia kembali ke rumah sore harinya. Namun begitu membuka pintu depan, ia mencium bau anyir kuat. Di ruang tamu, terlihat bekas lumpur mengarah ke meja. Di atas meja, ada cincin besi dengan huruf W, benda yang dulu ia temukan di peti. Riko tahu, cincin itu sudah ia titipkan pada petugas penelitian. Bagaimana bisa kembali ke rumahnya? Riko memutuskan memanggil seorang ustaz yang dikenal warga sekitar untuk membantu memeriksa rumah. Ustaz itu berusia tua dan berwajah tenang. Ia membaca doa-doa sepanjang ruangan. Namun ketika sampai di depan pintu bawah tanah, suaranya berhenti. Tempat ini tidak semestinya dibuka, katanya pelan. Ada arwah yang masih terikat karena kematian tidak adil. Ustaz menaburkan air doa dan meminta Riko pergi dari rumah itu sementara. Ia berjanji akan menutup tempat itu sepenuhnya keesokan hari. Tapi malam itu, sebelum Ustaz sempat kembali, sesuatu terjadi. Pintu bawah tanah terbuka dengan sendirinya, dan dari dalamnya keluar kabut putih pekat. Kabut itu memenuhi ruangan bawah tanah, lalu merambat ke lantai atas. Riko yang sedang tidur terbangun karena udara terasa sesak. Saat menyalakan lampu, ia melihat sosok berdiri di sudut ruang tamu. Sosok itu mengenakan pakaian abu-abu kusam, dengan wajah pucat tanpa mata.
Di tangannya tergenggam rantai berkarat. Ia melangkah perlahan, meninggalkan jejak tanah di lantai. Rico memundurkan diri sambil menahan napas. Saat senter diarahkan, sosok itu menghilang, meninggalkan bau besi dan tanah basah. Rico keluar rumah tanpa menoleh lagi. Ia menunggu pagi di depan pagar, gemetar tanpa suara. Saat matahari terbit, pintu bawah tanah kembali tertutup rapat seolah tidak pernah dibuka. Setelah kejadian itu, rumah Rico resmi disegel oleh pihak desa. Tak ada yang berani mendekat kecuali petugas arkeologi yang meneliti secara terbatas. Dari hasil penggalian akhir, ditemukan 6 jasad lengkap di bawah ruangan. 3 di antaranya terikat rantai, 2 mengenakan pakaian tentara, dan 1 berpakaian sederhana. Diperkirakan, rumah itu dulunya menjadi tempat eksekusi dan penyembunyian mayat korban perang. Rico menatap rumahnya dari jauh. Ia merasa bersalah telah membuka kembali luka masa lalu yang seharusnya dibiarkan tertutup tanah. Malam terakhir sebelum rumah itu dikosongkan, lampu di dalam rumah sempat menyala sendiri selama beberapa detik. Beberapa bulan berlalu, rumah itu kini dijadikan situs sejarah tertutup. Tak ada yang diizinkan masuk tanpa izin resmi. Namun warga sekitar masih sering mendengar suara dari arah rumah itu setiap malam Jumat. Suara langkah perlahan, rantai yang diseret, dan kadang ketukan pelan di bawah tanah. Rico pindah ke kota lain dan berusaha melupakan semuanya. Tapi setiap kali hujan turun, ia masih bermimpi tentang ruangan batu lembab dan tengkorak di dalam peti hitam. Dalam mimpinya, pintu bawah tanah selalu terbuka, dan suara berat berbisik di dekat telinganya, "Kami belum selesai." Rico terbangun setiap kali, selalu dengan perasaan bahwa sesuatu dari masa lalu masih menunggu di bawah sana. Tamat. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir, sampai jumpa lagi.